Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 2 Kertamulya dan perwakilan dari orang tua murid SDN 2 Kertamulya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan aksi nyata budaya positif, sosialisasi budaya positif yang berada di SDN 2 Kertamulya. Sosialisasi ini diadakan dalam rangka peran saya sebagai calon guru penggerak yang harus mendiseminasikan tentang budaya positif bagi rekan-rekan sejawat dan kepada orang tua murid juga. Nah, di sini adalah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari bersama saya Nia Kurniawati, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bandung Barat. Baiklah, kita akan mulai sebelumnya. Sebelum kita memulai pada pembahasan budaya positif, saya akan bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah memahami apa sih budaya positif itu? Sebagai persepsi saya, perkiraan dari budaya positif itu seperti apa? Membahasnya tentang apa? Kebiasaan baik boleh, apalagi kira-kira yang di dalam budaya positif itu di dalamnya ada apa? Masih belum ada ya, jadi kita mulai kepada penjelasannya. Ibu dan Bapak tahu siapa yang ada di depan? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Di sini kita akan memulai pembelajaran budaya positif melalui pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin dulu kita pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan ya. Ada yang masih ingat? Ingarso suntur, imadya manguntaso tuturi handayani. Ya. Jadi di sini pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak yang diinginkan oleh kita kepada anak-anak, apalagi melalui ancaman ya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini menjadi tema besar kebijakan pendidikan kita, yaitu Merdeka Belajar. Jadi di situ anak-anak difokuskan, mereka punya keinginan, kita hanya mengantarkannya saja. Ya, di mana tujuan pendidikan nasional ini berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila apa saja ya? Ada. Jadi kita merefresh lagi ya, merefresh lagi karena ini program dari Bapak Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila melalui perubahan-perubahannya. Baiklah, di sini akan kita bahas tentang penerapan budaya positif di SDN 2 Kertamulya. Latar belakang diadakannya aksi nyata ini adalah pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak.
Untuk mewujudkan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, diperlukan budaya positif sekolah. Budaya positif ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak itu akan terbentuk dengan baik. Potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal melalui guru itu sebagai fasilitator, hanya sebagai fasilitator ya, mengarahkan anak. Jadi mereka yang berkembang sendiri mencari ide-ide inovatif, kreatif, mandiri, di situ termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tujuan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah satu, menanamkan budaya positif di lingkungan kelas saya, terutama di kelas 6A dan umumnya di sekolah. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang satu itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Jadi di sini kita menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak melalui pembiasaan seperti berdoa atau melaksanakan sholat, terutama yang sekolah siang ya. Jadi pas waktunya duhur kita ada program untuk istirahat dulu. Anak-anak disuruh sholat dulu ke musola. Jadi itu setiap sekolah siang. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, bineka artinya bermacam-macam. Karena di sekolah ini kita tidak hanya suku Sunda, tapi berbagai macam suku, ada Jawa, ada Batak, mereka berbaur menjadi satu di kelas ini. Melalui pembiasaan-pembiasaan menyanyikan beberapa lagu, misalkan hari ini lagu daerah, kan kalau pembiasaan lagu wajib itu tiap hari, hampir tiap hari. Nah, untuk lagu-lagu daerahnya mungkin hari Senin dari Jawa Barat atau hari Selasanya dari mana. Jadi saling berkaitan. Lagu-lagu daerahnya jadi bergantian supaya anak-anak punya rasa kebinekaan di dalam dirinya. Yang ketiga, gotong royong. Kalau gotong royong itu pasti ya dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui pembiasaan tiket sekolah atau melaksanakan tugas secara diskusi juga itu termasuk ke dalam gotong royong. Nah, ini yang ketiga, menerapkan anak supaya mandiri. Jadi anak itu tidak tergantung kepada guru. Kalau tidak bisa, ibu ini bagaimana? Terutama kalau kelas 1 tidak apa-apa ya, masih dimaklumi. Tapi kalau untuk kelas 4 ke atas, mereka diupayakan untuk bisa mandiri secara personal. Nah, yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis itu jadi penalarannya itu udah up to date istilahnya ya kalau sekarang itu. Jadi tidak stagnan, terutama untuk guru-gurunya itu harus mau mengikuti dengan perkembangan zaman. Entong kitu-kitu keneh ya istilahnya itu. Jadi untuk anaknya juga sekarang kan lebih maju anak-anaknya ya teknologi. Jadi kita harus berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi istilahnya up to date gitu ya. Kreatif, pasti kreatif itu dimunculkan dalam setiap pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa saling menghargai sesama teman. Ini harus dimunculkan di dalam setiap di kelas, pembelajaran di kelas supaya mereka saling menghargai. Apalagi sekarang lagi musim bully ya, lagi musim pembulian, bullying istilahnya. Kemarin sudah ada permasalahan yang ada di sekolah kita juga, ada masalah tentang bullying, tapi sudah berhasil untuk diselesaikan dan alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai normal lagi, berteman lagi dengan temannya. Ini adalah lini masa tindakan aksi nyata yang saya akan lakukan, yaitu satu, memberikan penjelasan pada siswa mengenai budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk membuat kesepakatan kelas atau sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi persuasif itu ada alasan.
Persuasif melalui pengimbasan budaya positif pada rekan sejawat melalui seminar kecil di sekolah dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dan ini sedang saya lakukan. Ini yang ketiga. Dukungan yang diperlukan. Yang pertama, dukungan dari semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite, dan masyarakat. Yang kedua adalah komitmen dari semua pihak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan berusaha ya menerapkan budaya positif di sekolah kita. Untuk apa? Untuk kemajuan sekolah kita, supaya sekolah kita itu punya branded. Nah, Bu, branded deh. Punya daya jual, punya daya saing kepada masyarakat, supaya bisa diakui bahwa kita itu gini gitu keberadaannya, banyak budaya positif yang dilaksanakan. Nah, ini adalah pembahasan budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan satu persatu supaya lebih jelas, berikut dengan contohnya. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula. Dalam menyediakan lingkungan yang positif, sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Perubahan pandangan kita sebagai pendidik dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal kedisiplinan harus dilakukan dari teori kontrol itu sendiri, kontrol pada diri untuk berbuat disiplin. Karena ini bukan hanya stimulus respon yang baik saja. Nah, seperti kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal pada kenyataannya anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Bukan hanya kita yang mengontrol anak, tapi anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Setelah tujuan ini gagal, bila tujuan ini gagal, maka mereka merasa dipaksa ya. Mereka akan merasa dipaksa, kudu kieu, harus begini, tapi mereka harusnya sadar diri melalui posisi kontrol ya. Mereka yang mereka inginkan, jadi tidak ada pemaksaan pada kita. Padahal kenyataannya kolaborasi dan konsensus bisa diciptakan pilihan-pilihan dan masih banyak perubahan paradigma yang dapat kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik. Ini adalah perubahan paradigma. Jadi paradigmanya dari yang dulu sekarang harus berubah melalui paradigma baru. Nah, ini disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah disiplin yang dalam arti kuat karena memiliki motivasi dalam diri. Motivasi dalam dirinya adalah motivasi internal, bukan dari luar. Kalau dari luar itu eksternal. Ini motivasi dalam dirinya. Menurut Gosden ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sekolah itu kalau anak melakukan kesalahan pasti dihukum sebenarnya. Kalau zaman dulu berdiri di kelas atau apa, pegang telinga 1. Sekarang sudah tidak zamannya lagi ya Bu ya. Meskipun kemarin masih ada saudara saya, sudah disetrap gitu karena tidak hafal perkalian. Ya itu ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Jadi kita harus berusaha memecahkan masalah itu tanpa ada hukuman, supaya anak merasa enjoy dan termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam dirinya. Terutama orang tua harus memotivasi supaya anak mau untuk berubah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hadiah atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan hadiah bisa tidak dilaksanakan? Bisa ya. Itu sebagai reward, sebagai penyemangat kepada anak, reward. Kalau biasanya kita dalam pembelajaran pakai bintang ya. Misalkan kalau kelas 1, kelas 2, anak ini udah selesai, diberi bintang. Kalau anak kelas tinggi diberi apa ya? Pensil. Boleh diberi pensil atau makanan.
ya, misalkan pop, coklat atau apa, bisa itu sebagai reward. Kadang kalau saya rewardnya bisa berupa uang karena itu tingkat pemahaman kelas 6 udah tinggi mungkin ya, memerlukan pemahaman yang tinggi, misalkan membuat video pembelajaran karena kita juga masih belajar, guru-gurunya ternyata anaknya udah ada yang lebih dari kita, itu rewardnya emang motivasi yang lain. Ibu, saya juga mau dikasih jajan ya. Itu boleh juga dikasih hadiah ya atau reward untuk memotivasi. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin di sini beberapa disiplin positif yang sudah kita laksanakan ini untuk pembiasaan. Karena kemarin itu masa pandemi, jadi pembiasaannya dari cuci tangan, salam dengan guru, memakai hand sanitizer, berbaris, juga mengukur suhu dan berdoa, dan itu selalu kita laksanakan setiap hari karena ini adalah salah satu bentuk penerapan disiplin positif di SDN 2 Kertamulya. Disiplin selain sebelum masuk kelas, di kelas juga misalkan dalam pembelajaran bagaimana anak itu caranya untuk memberikan pendapat seperti apa, memakai baju seperti apa, sesuai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika tidak hadir harus seperti apa. Ya, itu juga termasuk pemahaman disiplin. Ini yang kedua adalah keyakinan kelas. Nah, di sini pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah kelas atau sekolah. Cara membuat keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi pertamanya misalkan di kelas bertanya ke anak-anak, di kelas itu mau seperti apa sih? Nah, nanti misalkan ibu di kelasnya mau kelasnya selalu bersih. Oke, tulis nanti di depan dulu, misalkan banyak. Kalau ini kemarin contoh di kelas 6 itu memakai, kita lihat dulu videonya ya.
Mungkin itu kesepakatan kelas yang dibuat di kelas 6. Di dalamnya itu ada kesepakatan kelas yang sudah disetujui oleh anak-anak. Kalau misalkan nanti bisa dibuat dulu di dalam kertas yang sekecil-kecil ini, nanti ditempel di kertas karton boleh nanti ya, ditempel di kertas karton boleh supaya hasilnya lebih menarik. Terutama sekarang kan guru-gurunya udah pada pintar Canva ya. Jadi kita saling bantu buat kesepakatan kelas itu melalui aplikasi Canva. Jadi anak-anak menarik, nanti boleh untuk dibuat spanduknya, ditempel di kelas seperti itu. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Yang tadi adalah tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang selanjutnya ini adalah poster keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat siswa kelas 6. Karena saya menugaskannya kemarin secara daring, jadi mereka membuatnya di rumah dan hasilnya sudah ada. Nanti akan digabungkan, akan dibuat menjadi sebuah kesepakatan kelas melalui aplikasi Canva dan akan ditempel di depan kelas supaya anak-anak mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka. Lalu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini adalah sebagai pendidik harus bisa memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kepada siapa? Kepada anak didiknya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, akan penguasaan dan kebebasan. Kalau anak-anak itu biasanya kayak bebas di kelasnya. Jadi sekarang sudah tidak zaman lagi, hey, jangan ribut. Walaupun caranya seperti itu, tapi cara kita itu bagaimana untuk membuat anak jadi anteng di kelas supaya kelasnya menjadi kondusif itu seperti apa? Apakah dengan memberi pekerjaan yang menambah daya imajinasi mereka supaya mereka menjadi anteng gitu ya. Jadi dari guru juga memberikan materinya juga yang kreatif ya, yang bisa anak-anak itu anteng untuk mengerjakannya. Walaupun mereka itu di kelas memang diberikan kebebasan untuk merdeka belajar, tapi kita juga sistemnya tarik ulur ya. Jika mereka sudah terlalu ribut, kita alihkan dengan menggunakan yel-yel atau tepuk-tepuk, atau dengan menggunakan caranya ice breaking ya, dengan ice breaking, dengan tepuk-tepuk, terutama untuk kelas 1 dengan nyanyian, dengan tepuk-tepuk mereka akan kembali lagi konsentrasi kalau setelah diberikan itu. Nah, di sini adalah contoh pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di SDN 2 Kertamulya. Misalkan kalau mereka menjadi juara, kita berikan reward 1, 2, 3, 4, 5. Reward itu tidak hanya berbentuk barang, tapi berupa penghargaan, boleh berupa piagam atau apa. Jadi mereka ada kesenangan ya. Ini kemarin juga masih baru-baru ini untuk ranking 1 atau untuk lomba, kemarin lomba menggambar, lomba mewarnai, alhamdulillah kita masuk ya, sampai ke 30 besar juga masuk. Kemudian ini untuk upacara, dan mudah-mudahan upacara ini akan segera dilaksanakan supaya disiplin anak itu akan bertambah, karena untuk sekarang masa pandemi upacara belum diadakan lagi dan ekstrakurikuler juga belum diadakan lagi. Nah, di sini biasanya kita kalau PHBN 17 Agustus akan dirayakan dengan berupa perlombaan-perlombaan, pramuka juga hiking, kadang ada persami dan banyak kegiatan lainnya. Untuk acara keagamaan juga sama, acara keagamaan kita adakan berupa peringatan, misalkan sekarang kan dekat dengan Isra Mi'raj ya. Mudah-mudahan jika ada peraturan dari sana bisa untuk melaksanakan hari raya keagamaan, insya Allah kita akan mengadakan. Kemarin baru direncanakan dengan guru agamanya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya. Nah, di sini segitiga restitusi Bu. Segitiga restitusi itu adalah proses kolaboratif
yang mengajarkan murid mencari solusi dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalkan ini untuk ada anak yang berkelahi. Nah, anak yang berkelahinya itu tidak langsung dimarahi di tempat, tapi dibawa misalkan ke kelas atau di depan tentang penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas. Ini kita lihat alur ceritanya seperti apa. Ini ceritanya anaknya kehilangan buku 1, Bu. Di sini guru berperan sebagai posisi kontrol untuk mengontrol anaknya. Jadi mana bukunya? Teka-teki sih.
Itu adalah contoh cara penyelesaian yang ada di kelas. Jadi pertama menstabilkan dulu identitas, masalahnya seperti apa, lalu menyelesaikannya seperti apa, terus anak menyelesaikannya juga harus seperti apa, ya. Itu mungkin untuk di kelas tinggi bisa ya, di kelas rendah bisa tidak? Bisa ya, tapi ini yang berperan mungkin guru kalau di kelas rendah. Kalau di kelas yang tinggi itu guru dengan siswa bisa saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah karena mereka sudah mempunyai pendapatnya sendiri. Lalu ini adalah rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut nanti saya akan bersama dengan rekan sejawat akan menerapkan budaya positif ini baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan komunitas KKG yang akan dimulai lagi kegiatannya setelah masa pandemi berlalu, serta akan menggerakkan kembali kebiasaan membaca atau literasi, karena sekarang literasi jarang ya Bu ya diterapkan. Padahal literasi itu boleh melalui misalkan membaca cerita atau membuat puisi, terus apalagi yang membaca dongeng, itu terutama sekarang dongeng bahasa Sunda ya, kita bisa menerapkan lagi supaya budaya literasinya itu dapat diterapkan bagi anak terutama untuk di kelas. Serta saya akan menggerakkan lagi ini untuk membaca literasi baik bagi murid dan guru di lingkungan sekolah. Mungkin sampai situ untuk rencana tindak lanjutnya, dan di sini ada beberapa penerapan akan ditampilkan beberapa budaya positif anak yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi peningkatan kualitas demi mewujudkan profil Pancasila, pelajar Pancasila yang dilakukan di SDN 2 Kertamulya. Nah, ini untuk kelas 6 kemarin ya Bu Citra ya, kita sudah melaksanakan beberapa praktek-praktek baik ini karena kemarin itu pelaksanaannya masih PJJ, jadi banyaknya dilakukan di rumah. Sebagian juga ada di sekolah. Yang pertama itu melaksanakan tari. Ini tarinya tidak hanya tari tradisional Sunda saja. Misalkan ini dari tari Indang, ini tari dari Minang. Yang kedua adalah praktek. Ini praktek listrik seri dan paralel. Jadi kebetulan kita itu menyediakan anak-anak itu mengumpulkan uang kas untuk dilaksanakan pembuatan praktek. Jadi mereka untuk praktek bahan-bahannya sudah tersedia dan mereka senang. Mereka senang untuk melaksanakan praktek ini karena ini bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari juga. Nah, ini kemarin kita sudah melaksanakan acara Market Day ya, ramai ya. Acara Market Day sudah dilaksanakan dan ini baru pertama kalinya dilaksanakan Market Day dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Di sini anak-anak mendapatkan banyak sekali budaya positif dari gotong royongnya, dari sikap kreatifnya, dari kebinekaan global dengan banyaknya makanan baik itu tradisional dan modern ya. Terus ada lagi bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya apa? Setelah kita melaksanakan Market Day, kemudian mereka menghitung berapa sih modalnya, berapa untungnya, terus dibelikan apa nanti untungnya. Dan kebetulan kemarin itu untungnya lumayan ya Bu Cinta ya, lumayan banyak dan alhamdulillah bisa dibelikan alat tulis jadi dari anak, oleh anak dan kembali ke anak pula. Ibu nanti ingin dilaksanakan lagi ya insya Allah untuk kegiatan yang lainnya mungkin. Nah ini vaksin juga alhamdulillah sudah dilaksanakan. Pelaksanaan vaksin 1-2 sudah dilaksanakan. Dan ini satu hal lagi, pembuatan video pembelajaran Bu dari anak-anak. Karena ini anak-anak sudah menggunakan aplikasi yang bagus. Banyak, hampir 15 video yang dihasilkan oleh kelas 6A. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu banjir? Yuk kita simak video ini. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan kita. Sedangkan Ini bisa dipakai di kelas rendah juga. 2009 menyatakan banjir yaitu tenggelamnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas.
Setelah saya menjelaskan apa itu pengertian banjir, apakah ada yang tahu penyebab banjir? Sederhana tapi menarik kalau untuk ini lumayan lah gitu untuk kelas 6 itu seperti ini. Menurut Kodwati dan Sugianto, tahun 2002 faktor penyebab terjadinya banjir dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu banjir alam dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, erosi dan kapasitas. Bacanya mesti kembali. Banjir perbuatan manusia oleh pembuangan sampah sembarangan. Solusi banjir: jangan membuang sampah ke sungai atau selokan. Hindari membuang bangunan di pinggir sungai. Tebang pilih dan deforestasi, memperbanyak lahan terbuka hijau. Sekian dari saya, maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang dibuat oleh anak. Jadi saya itu memberikan pada hanya berupa perkataan saja. Kan sekarang ibu yang bikin video, sok coba sekarang kalian bikin video seperti apa saja gitu ya. Buat aplikasinya itu boleh dari mana, banyak bu aplikasinya bisa yang digunakan. Kalau kita di sekolah Canva, biasanya kalau anak-anak banyaknya pakai Capcut ya, pakai Capcut terus pakai JPEGO, bagus bu hasilnya. Tidak dapat saya tampilkan satu-satu dan alhamdulillah di kelas 6 ini hampir 15 video yang dihasilkan. Jadi saya tampilkan itu pas dalam pembelajaran temanya itu, tampilkan video punya mereka dan mereka antusias untuk membuat tiap hari ada saja yang setor dan itu dikasih reward ya, tidak apa-apa ya reward karena mereka untuk menambah semangat. Nah, dan video-video ini tidak hanya untuk kelas 6, bisa dipakai untuk kelas rendah juga karena mereka banyaknya memakai gambar kartun, lucu gitu ya, gambar kartun yang dipakai banyak tema-temanya. Nanti mungkin bisa di-share. Nah ini satu lagi, ini masih baru, kemarin masih hangat ditugaskan. Ibu ini harus dikerjakan. Iya, dicoba ini untuk ujian praktek ya. Baru dua yang menyetor tugas ya, Mama Rehan ya. Nah, bentar. Nah ini adalah contoh budaya positif untuk ketarian tradisional. Ini kebetulan prakteknya tari berpasangan, jadi berdua, jadi boleh tunggal, boleh berpasangan. Ini kebetulan anaknya kembar. Kembar beda wajah. Kalau anaknya yang serius mengerjakan tugas, dikasih tugas hanya pada batas waktunya saya beri sebulan kan, tapi hampir seminggu udah beres ya, silahkan setorkan untuk penyemangat yang lain. Makanya waktu saya statuskan ini, yang lain bertanya, ibu ada tugas? Ini ada satu lagi bu, dongeng bahasa Sunda. Dewi Pangganya, Harita, dua anak terkakak dua. Barang mati kana wakosna, Dewi Pangganya melahirkan budak lalaki kaset, jeung mulus, dingaranan Hayam Bangga. Tilu bulan ti Harita, Dewi Pangganya oge ngalahirkan. Di parejian ku Dewi Pangganya. Anakna lalaki deui, tapi ku Dewi. Ya bu ya, resepnya mun dongeng sigakeun. Jadi seolah-olah Dewi naga minum dan melahirkan anak anjing. Ali
iya kan bahasa Sunda Bu, supaya menarik. Padahal saya tidak menugaskan untuk dibuat video, tapi karena anaknya kreatif, jadi dibuat seperti video, jadi enakan gitu ya didongengkannya teh. Didongengkan kepada anak-anak juga mengerti, oh ini dialirkan ke sungai, tapi resep ya dengan cara seperti ini. Karena sekarang medianya juga banyak, kemudian di sekolah juga sudah disediakan Infokus. Jadi anak-anak bisa belajar secara real. Misalkan untuk bencana alam, kita bisa langsung videonya bencana alam. Jadi bukan hanya di awang-awang kalau dulu gitu ya. Oh banjir, kia-kia akibatnya begini-begini. Tapi sekarang dengan adanya Infokus kita belajar secara nyata bisa. Dan alhamdulillah di kita juga udah ada Infokus. Jadi kita belajarnya bisa divariasikan, tidak hanya melalui teori saja. Prakteknya bisa langsung dilihat dari video, kita bisa praktekkan langsung. Nah, alhamdulillah mungkin untuk sesi materi sampai di sini saya berharap ada masukan atau pertanyaan dari Bapak atau Ibu untuk dapat kita selesaikan mengenai budaya positif ini. Mungkin di sesi 1 ada yang mau bertanya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Sofia dari atau wali kelas 3B. Setelah apa yang Bunia tadi paparkan, bahwasannya penerapan budaya positif itu merupakan bagian dari program perubahan karakter dan iklim positif di sekolah. Nah kan biasanya program itu kadang ada yang tidak berjalan 100% dengan sempurna. Nah maka dari itu pertanyaannya, adakah kesulitan atau kendala ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Kalau ada, apa saja yang kesulitannya? Gitu. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat dulu Bu? Mangga kita share. Bu Endang. Ada lagi? Kita selesaikan dulu satu-satu ya. Di sini dalam pelaksanaan program budaya positif yang ditanyakan adakah kendala ya? Nah, kendalanya kan tadi ya harus didukung dari kepala sekolah dulu, kemudian guru-guru dan orang tua dan masyarakat. Jadi itu harus kolaborasi untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Dan setelah saya mengikuti guru penggerak ini dan materinya ini baru saya dapatkan juga, oh ternyata di sekolah itu budaya positifnya bisa diterapkan seperti ini. Oh ternyata yang masuk ke dalam budaya positif itu seperti ini. Mudah-mudahan dengan ikut sertanya saya menjadi calon guru penggerak, bukannya apa-apa ya Bu ya. Insya Allah ingin memajukan sekolah kita gitu ya. Ingin memajukan seperti apa nanti kedepannya sekolah kita itu mau dibawa kemana gitu ya. Tapi ini juga dibutuhkan dukungan baik dari teman sejawat atau dari orang tua juga. Jadi di sini peran orang tua sangat berperan sekali untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan kita men-sharekan mau ada kegiatan ini, jadi kita inginnya didukung juga dari orang tua, dari masyarakat supaya penerapan budaya positif ini bisa dilaksanakan. Ya, Bu Dehan. Ada tambahan lagi? Sip. Saya wali kelas 3A. Saya bertanya Bu, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Para guru penggerak saya baru calon. Baru calon guru penggerak. Ya. Mungkin dengan saya juga ikut guru penggerak ini bukan semata-mata keinginan saya, karena saya tidak tahu pertamanya guru penggerak itu seperti apa ke depannya gitu ya. Ke depannya itu akan seperti apa, dan ternyata setelah mengikuti baru satu modul saya selesaikan, ternyata banyak sisi positif yang bisa diterapkan, insya Allah diterapkan di sekolah ini. Insya Allah Bu Ella dukungannya ditunggu. Maunya seperti apa sih sekolah ini? Jadi kita buat masukan, diusulkan dulu kepada guru-guru semua, dirembukan dulu, baru diusulkan kepada kepala sekolah ya. Setelah kepala sekolah menyetujui, kan kita bisa sharekan ke orang tua, oh program kita itu inginnya seperti ini, boleh ya. Insya Allah nanti kita akan buat perbaikan, buat perubahan di sekolah kita ya. Tapi dengan dukungan semua pihak. Nah, sip. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nurul Yantini, wali kelas 2B. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang lingkungan yang diperlukan. Salah satunya itu dari kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Orang tua juga. Jika salah satu lingkungan tidak mendukung, apakah masih bisa terjadinya atau terlaksananya budaya positif? Bila salah satu tidak mendukung ya, mungkin di sini faktor tidak mendukungnya itu dari apa? Apakah dari programnya yang terlalu tinggi? Kan bisa standar kita turunkan standarnya seperti apa mungkin ya. Terus misalkan dari kan membutuhkan modal biasanya ya. Kalau membutuhkan modal, apakah misalkan kita bisa mengambil dari dana BOS? Apakah mencukupi atau tidak? Jika tidak mencukupi, kita bisa menyelesaikan melalui komite atau orang tua untuk dapat menyelesaikan masalahnya bersama-sama supaya budaya positif ini bisa dilaksanakan. Jadi menurunkan standar mungkin ya, bila tidak mungkin ketinggian standarnya, pinginnya seperti ini, tapi kita tidak bisa melaksanakan seperti ini. Mungkin ada yang lain berpendapat? Ada masukannya? Bu Citra, Bu Dara? Cukup? Cukup. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tidak usah diperkenalkan karena saya sudah terkenal untuk suami saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu pada saya. Ada hal yang saya tanyakan, mungkin ini dari pengalaman ya Bu ya. Kan untuk menerapkan budaya positif itu tidak mudah ya. Terutama berhubungan dengan karakter anak. Nah, ini saya di sini ada kasus ingin merubah satu karakter yang begitu keras, karakter anak yang begitu keras. Kan di sini katanya untuk mengubah karakter diusahakan tidak ada unsur paksaan. Sementara kan kalau anak tidak ada unsur paksaan ya, itu susah dibentuk, apalagi anak itu pada masa-masa usia pertumbuhan itu kan punya ego masing-masing gitu. Kalau tidak oleh orang tua atau oleh guru tidak dikendalikan ya Bu ya, itu akan susah, nanti akan membentuk karakter sendiri. Sedangkan kasusnya begini, kalau misalkan diarahkan dia akan nolak. Kalau tidak diarahkan, dia akan membentuk karakter sendiri. Nah, jadi maksud saya di sini pada pertanyaannya, bagaimana cara merubah karakter tersebut menjadi karakter yang positif tanpa ada unsur paksaan? Terima kasih. Betul Bu, karena anak itu biasa karena dipaksa. Ya, ada istilah itu ya, biasa karena dipaksa. Betul Bu, penerapannya emang sedikit sulit ya Bu ya, dengan merubah karakter yang seperti itu, karena saya juga punya anak. Kalau tidak dipaksa itu pasti tidak mau. Misalkan dalam mengaji aja Bu, kadang misalkan dalam mengaji kalau anak disuruh bangun susah karena mengajinya pagi-pagi ya, pagi-pagi waktunya masih dingin, tapi anak-anak itu kalau tidak dipaksa dengan kita, nanti bagaimana ke depannya kan gitu ya Bu Endang ya. Maksudnya ke sana sama ini perubahan karakter juga. Kalau istilah saudara mah dileleyan tetiasa, dikumaha-kumaha tetiasa, akhirnya kena dipaksa juga. Akhirnya ke sana juga. Jadi pembentukannya dari perubahan kita dulu mungkin ya, bisa caranya seperti apa, bagaimana, terus anaknya seperti tadi Bu, dibuat kesepakatan dengan anak. Jika kamu ingin seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Jika mau seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Jadi semacam ada, laksanakan dulu kewajiban kamu, baru itu haknya dapat kamu dapatkan gitu. Kembali lagi seperti itu. Mungkin Bu Endang ada yang ditanyakan lagi, ada yang masukkan lagi, coba. Akan dicoba ya, kita buat dulu kesepakatan dengan anak. Kalau kamu mau ngaji, nanti dibangunkannya mau cara seperti apa misalkan, atau ditepuk-tepuk dulu. Kalau biasanya digaruk-garuk dulu punggungnya, kamu ngolok gitu, untuk mengolok biar anak mau gitu ya.
dibuat kesepakatan lagi, jadi dibuat keyakinan lagi dengan anak, supaya bisa disepakati untuk dilaksanakan dan dia berusaha untuk mentaatinya. Mungkin seperti itu Bu Endah. Ada lagi? Iya. Mungkin dari Ibu, Mama Amel, Mama Rehat. Masih sama-sama tentang paksaan itu. Iya. Ya mungkin instruksinya seperti apa gitu kan, karena di rumah si anak itu kalau nggak dipaksa dulu susah nih kerja juga sekolah. Betul Bu, itu karena emosinya masih labil ya, dan karena kita membahas tentang pubertas Bu di kelas 6. Ya, emosi anak-anak itu masih labil, terutama untuk kelas 6, karena itu menjadi topik bahasan kali ini untuk tema 6 dan 7 tentang pubertas, tentang emosinya anak-anak itu masih labil. Jadi perubahan terutama untuk kelas 6 itu perubahan dari masa anak-anak, remaja dan dewasa. Kalau mau disebut anak-anak bubudakeun ya Bu ya. Disebut dewasa kokoloteun gitu kan kemarin anak-anak. Jadi emosinya itu masih labil anak-anak itu. Ya, alhamdulillah kita berusaha menerangkan di kelas juga harusnya seperti ini, ke orang tua seperti ini. Jadi melalui pembiasaan budaya positif juga diterapkan sedikit demi sedikit mulai dari sekarang. Setelah saya mengetahui materi ini Bu, dan alhamdulillah dengan materi ini banyak sekali manfaat yang bisa diterapkan di kelas, dan alhamdulillah kita mulai men-share ke rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Kita saling, kalau ada suatu permasalahan kita bisa saling membantu untuk menyelesaikannya. Itu salah satu budaya positif yang di sekolah diterapkannya. Ada lagi? Cukup. Nah, ini sebagai penutup saya ingin memberikan refleksi. Jadi pendapat ibu-ibu itu atas penyampaian ini itu seperti apa, nanti akan saya bagikan, Ibu tuliskan, nanti ada perwakilan salah seorang untuk membacakannya. Ya lama itu gambar kepala yang titik-titik. Pakai nama Bu? Boleh diberi nama? Kelas. Singkat ulangan, seperti ulangan. Nama saya usia punya 5 menit ya. Udah Bu. Nanti ada perwakilan dari satu orang. udah Bu. Boleh ditempel di papan tulis.
Boleh ditempel di papan tulis. Nah, kita Miro. Terbalik. Iya. Nanti untuk membuat kesepakatan kelas juga boleh seperti ini ditulis sama anak-anak, ditempel dulu di papan tulis boleh nanti ya. Mangga, mau dari siapa dulu untuk membacakan sebentar saja? Mau dari perwakilan orang tua dulu? Dari guru dulu boleh siapa? Ya, saya akan membacakan pendapat saya tentang materi yang Bunia sampaikan. Pendapat saya tentang materi yang Bunia sampaikan sangat bagus dan bermanfaat sekali bagi saya selaku pendidik juga. Karena peserta didik sekarang ini banyak karakternya yang terkontaminasi sama pengaruh budaya luar. Karena tadi kan Bunia sudah menyampaikan ya budaya positif itu seperti apa. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas seperti apa. Jadi anak-anak mungkin karakternya itu bisa lebih terarah seperti itu. Mangga dari orang tua mau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari siswa kelas 6A. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi budaya positif ini, kita jadi tahu cara bagaimana menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah pada anak-anak, yang dimana anak itu tidak merasa dihakimi, gitu. Jadi anak-anak itu tidak merasa direndahkan, gitu. Jadi ada semangat, ada timbul rasa semangat lagi gitu. Jadi nggak dikucilkan gitu, tidak dibully. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, alhamdulillah ya, pemaparan tentang budaya positif di SDN 2 Kartamulya telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas dukungannya dari Bapak Ibu dan juga orang tua murid. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa itu yang dijadikan budaya positif di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaishan Yulu Faradiansyah dari kelas 6A SDN 2 Kartamulya. Dengan diterapkannya budaya positif di kelas berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat bersama Bunia, yang saya rasakan adalah terciptanya kelas yang nyaman dan penuh rasa kekeluargaan di kelas. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najil dari kelas 6A SDN 2 Kartamulya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Bunia, yang berisi kebiasaan-kebiasaan di kelas yang diharapkan dapat menjadi budaya positif di kelas. Demikian refleksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Sunarti. Saya guru kelas 6 di SDN 2 Kartamulya. Budaya positif di sekolah sangatlah penting, di mana akan membangun karakter siswa dan memotivasi siswa untuk konsisten terhadap apa yang sedang dijalani di sekolah. Beberapa contoh kegiatan atau budaya positif di sekolah yaitu gerakan literasi, di mana mengembangkan minat baca anak sehingga keterampilan membaca anak itu meningkat. Selain itu juga dapat diterapkan di ekstrakurikuler, di mana minat dan bakat anak akan terkembangkan. Adapun kebiasaan pembelajaran atau di kelas yaitu dengan pembiasaan di awal dan di akhir proses pembelajaran, dan juga menerapkan tata tertib di sekolah sehingga sekolah akan menjadi lebih baik. Itulah budaya positif yang harus diterapkan di sekolah sehingga akan menjadikan sekolah dan karakter siswa yang lebih baik.